Halo, Assalamualaikum semuanya. Jumpa kembali di pembelajaran daring Bahasa Indonesia. Masih bersama saya Pak Andrian. Teman-teman semua, kita kembali lagi di pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini Pak Andrian akan melanjutkan kembali materi kita di surat lamaran pekerjaan. Ya, kali ini bagian kedua ya. Jadi pertemuan kemarin kalian sudah belajar mengenai surat lamaran pekerjaan di bagian yang pertama. Kali ini kita masuk ke bagian yang kedua, gitu ya. Baik, seperti biasa, sebelum Pak Andrian melanjutkan ke materinya, Pak Andrian selalu mengingatkan kepada teman-teman semua, ayo dukung channel Pak Andrian ini dengan cara klik subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya, kemudian komen sebanyak-banyaknya, dan juga like. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian video ini, sehingga teman-teman kalian juga mendapatkan informasi yang sama seperti kalian ya. Baik, Pak Andrian akan melanjutkannya untuk masuk ke materi, ke bagian surat lamaran pekerjaan bagian kedua. Nah, di sini kompetensi dasar yang akan Pak Andrian ajarkan, dan juga ada indikator pencapaian kompetensinya. Jadi KD-nya kali ini memformulasikan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Kemudian indikatornya, yang pertama memahami unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Kemudian yang kedua, membandingkan unsur kebahasaan yang terdapat pada surat lamaran pekerjaan. Jadi dua hal ini nanti akan Pak Andrian coba kupas materinya. Semoga nanti kalian dapat memahaminya dengan tepat dan benar seperti itu ya. Kita lanjutkan kepada tujuan pembelajaran kita. Baik seperti tadi di dalam indikator pencapaian kompetensinya, sehingga nanti tujuan pembelajarannya yang pertama, kalian itu mampu memahami unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan, gitu ya. Jadi nanti teman-teman semua dapat memahami unsur-unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan itu isinya apa saja seperti itu ya. Nah, ini indikator pencapaian kompetensi yang pertama. Baik, kita lanjutkan. Nah, tujuan pembelajaran kali ini seperti yang sudah saya singgung, siswa mampu memahami unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Kemudian yang kedua, mampu membandingkan unsur kebahasaan yang terdapat pada surat lamaran pekerjaan. Oke ya. Kita lanjutkan saja. Nah, jadi di dalam surat lamaran pekerjaan itu terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipahami sehingga nanti pada saat kalian menulis itu tidak terjadi kesalahan. Karena apa? Sedikit pun kesalahan dalam surat lamaran pekerjaan itu tidak diperkenankan, gitu ya. Maksudnya nanti ketika surat lamaran pekerjaan itu dibaca oleh misal pimpinan perusahaan ataupun manajer ataupun HRD-nya, kalau ada kesalahan sedikit saja pasti di situ akan dikira atau dipahami oleh mereka itu bahwa kalian itu kurang teliti. Jadi nanti ketika kalian bekerja berarti oh ini anaknya kurang teliti seperti itu. Ataupun surat lamaran pekerjaannya itu ditulis secara tidak rapi. Jadi sehingga nanti wah kalau seperti ini berarti anaknya nanti tidak kurang rajin, kurang bersih ataupun kurang rapi seperti itu, sehingga nanti pekerjaannya juga akan seperti itu ya. Maka dari itu nanti surat pekerjaannya seperti itu ataupun pelamar yang seperti itu nanti tidak akan diperhatikan atau tidak bisa bekerja seperti itu di perusahaannya. Maka dari itu ketentuan-ketentuan surat lamaran pekerjaan yang pertama, jadi kalian harus memahami betul nanti bahasanya yang digunakan seperti ya. Yang pertama, menggunakan bentuk surat lamaran pekerjaan yang standar. Maksudnya, jadi banyak sekali standar-standar surat lamaran pekerjaan, sehingga nanti kalian harus bisa membedakan ya standarnya seperti apa, gitu ya. Jadi biasanya nanti surat lamaran pekerjaan itu kalau yang ditulis secara inisiatif sendiri ataupun berasal dari informasinya itu berasal dari perusahaannya itu sendiri ataupun dari pemerintah itu pasti akan berbeda. Maka harus dipahami betul perbedaan-perbedaannya di situ.
Kemudian menggunakan bahasa yang baik dan benar. Nah, ini yang tadi saya singgung. Jadi bahasanya itu harus betul-betul dicermati, harus betul-betul yang baik dan benar, bukan menggunakan bahasa yang gaul ataupun menggunakan istilah-istilah yang gaul seperti itu ya, bahasa-bahasa slang seperti itu tidak diperkenankan. Jadi harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maksudnya apa? Karena bahasa ini bahasa yang resmi digunakan oleh negara kita, sehingga kita harus menggunakan itu, sehingga nanti tujuan dari kita itu akan tersampaikan dengan baik, yaitu melamar sehingga nanti bisa diterima di situ maksudnya. Kemudian menggunakan bahasa yang sopan, jelas. Maksudnya kedua hal ini saling terkait. Jadi bahasa yang baik pasti nanti akan menimbulkan kesopanan yang yang layak gitu ya. Jadi ketika kalian menggunakan bahasa Indonesia yang baik, pasti akan memberikan kesan yang sopan, yang tepat seperti itu. Ya. Nah, kita lanjutkan. Dan yang keempat, menggunakan kata pengantar yang jelas, padat, singkat, informatif dan tepat sasaran. Maksudnya ini yang berkaitan dengan tugas kalian pada pertemuan atau video sebelumnya ya. Jadi kata pengantar ataupun alinea pembuka surat lamaran pekerjaan itu harus disesuaikan dari mana informasi adanya lowongan itu berasal. Contoh kalau berasal dari instansi pemerintah resmi, itu harus dibedakan ya. Jadi bagaimana kalian harus menggunakan alinea pembuka itu supaya nanti surat pembukanya itu tepat seperti itu. Jadi tidak boleh menggunakan bahasa yang terlalu panjang tetapi pengantarnya salah seperti itu. Tapi harus menggunakan bahasa yang jelas, padat, singkat, dan juga informatif, dan juga tepat sasaran. Kemudian tulisannya harus bersih, ini yang tadi saya katakan gitu ya. Tulisan harus bersih, mudah dibaca, dan sesuai dengan kaidah ejaan. Jadi contohnya seperti ini, Pak Andrian kurang menuliskan A. Ini tidak diperkenankan teman-teman. Jadi harus menggunakan bahasa tulisan-tulisan yang bersih, tidak ada coretan, tidak ada kesalahan, dan juga sesuai dengan kaidah ejaan yang tepat. Ya. Nanti Pak Andrian akan memberikan contoh surat lamaran pekerjaan yang tepat seperti apa. Kemudian yang keenam, melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat seperti penulisan unsur hal, tempat, dan tanggal surat, alamat, salam pembuka, isi, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Jadi ini harus ada ya. Ini harus ada teman-teman. Unsur-unsur ini tidak boleh tertinggal. Seperti contohnya kayak tadi, hal berarti lamaran kerja, tempat dan tanggal pembuatannya kapan, alamat yang dituju maksudnya ya. Itu harus penulisannya harus tepat. Salam pembuka seperti apa yang tadi harus singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Isinya jangan lupa seperti bagian identitas diri, kemudian sampai ke promosi, bagian dokumen-dokumen penunjang dan lain sebagainya gitu ya, harus tepat. Salam penutupnya jangan lupa, kemudian tanda tangan, nama terang, ini harus ada teman-teman. Jika hal ini tidak ada, maka surat lamaran pekerjaan kalian akan dikira atau dimasukkan ke dalam bagian surat lamaran pekerjaan yang tidak pas atau tidak tepat. Berarti nanti kalian tidak bisa diterima di perusahaan itu. Kita lanjutkan. Nah, kita lihat contohnya. Ini berkaitan dengan tugas kalian ya yang kemarin ya. Jadi nanti kalian juga bisa mengira-ngira, pekerjaan kalian itu sudah tepat atau belum yang kemarin tugasnya saya berikan. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan itu berdasarkan dari iklan ya. Berarti ini alinea pembukanya. Setelah membaca iklan yang dimuat dalam harian apa seperti itu ya. Misal Kompas ataupun Suara Merdeka seperti itu, tanggalnya kapan itu dibuat atau dipostingnya kapan, yang isinya menyatakan bahwa ya, contohnya mungkin dilanjutkan dengan yang isinya menyatakan bahwa perusahaan yang Bapak pimpin itu memerlukan bagian staf administrasi seperti itu ya. Tuh, ini berdasarkan dari iklan. Dan contoh lain, dalam harian apa, tanggal berapa itu dimuat, saya membaca iklan yang menyarankan bahwa PT membutuhkan
bagian apa berkenaan dengan hal tersebut, maka saya mengajukan diri untuk melamar kerja, seperti itu ya. Ini harus tepat ya, harus sesuai. Oh, ini berdasarkan dari iklan ya. Jadi ini alinea pembukanya seperti ini ya. Alinea pembuka ini berarti di bawahnya salam pembuka ya. Kita lihat contoh yang lain. Nah, informasi seseorang ini juga berbeda ya teman-teman. Jadi alinea pembuka dari informasi seseorang itu ada sebenarnya. Kalau kalian contoh ya, kalau kalian itu mendapatkan informasi dari si A bahwa perusahaan ini atau instansi ini membutuhkan adanya pekerja baru, maka kalian harus disesuaikan itu surat lamaran pekerjaannya ya, alinea pembukanya. Menurut informasi dari Bapak siapa? Nah, ini ya. Menurut informasi dari Bapak siapa, perusahaan Bapak atau Ibu membutuhkan, nah ini ya. Sehubungan dengan hal itu, saya mengajukan diri untuk melamar pekerjaan. Seperti itu. Nah, beda dengan pengumuman resmi dari sebuah instansi. Maka dari itu, alinea pembukanya adalah berdasarkan dengan pengumuman nomor. Nah, ini biasanya kalau instansi itu pasti ada nomor suratnya. Jadi dicantumkan di sini tanggal berapa tentang penerimaan karyawan PT. Nah, ini ya. Maka yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, ini identitas kalian selanjutnya. Jadi itu teman-teman. Maka dari itu coba kalian kemarin ingat-ingat kembali tugas kalian sudah tepat atau belum ya. Ini harus sesuai seperti ini ya, alinea pembukanya. Ya. Baik. Nah, sebelum saya lanjutkan, kalau ada pertanyaan ataupun hal-hal yang kurang jelas, silakan tulis di kolom komentar ya. Silakan tulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Entah itu pertanyaan ataupun hal-hal yang sekiranya kurang jelas, sehingga nanti Pak Andrian kedepannya akan menginformasikan kepada kalian materi-materi selanjutnya dengan cara yang lebih jelas lagi, dengan cara yang berbeda lagi, sehingga kalian itu bisa menyerap informasi ataupun materi dengan baik ya. Silakan tulis di kolom komentar. Kita lanjutkan ya. Nah, masih di alinea pembuka. Ini kalau inisiatif sendiri, nah ini yang seperti ini, yang bertanda tangan di bawah ini ya, nama, tempat tanggal lahir, alamat. Dan ini mengajukan permohonan untuk diterima sebagai karyawan pada bagian apa, seperti itu ya. Ini inisiatif sendiri itu ya. Jadi ingat-ingat kembali, coba ingat-ingat kembali teman-teman, kalian pekerjaannya kemarin sudah benar ataupun belum ya. Oke. Baik. Kita masuk ke indikator pencapaian kompetensi yang kedua. Jadi membandingkan unsur kebahasaan yang terdapat pada surat lamar pekerjaan. Jadi saya akan berikan contoh 2 surat lamar pekerjaan. Nanti kalian bisa memahami ataupun mendapati ya, menganalisis perbedaan ataupun persamaan di dalam kedua surat lamar pekerjaan yang saya contohkan. Langsung saja. Ini ada contoh. Ya, jadi silakan kalian perhatikan contoh surat lamar pekerjaan ini. Baik. Pada surat lamar pekerjaan di samping terdapat unsur apa saja? Coba kalian lihat ya. Di sini ada apa? Ada hal, ada Banyumas 5 November 2013. Ada juga YTH pemimpin PT Bahtera Jalan Pramuka nomor 1 Banyumas. Nah, ya. Dengan hormat. Nah, ini bla 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 sampai bawah. Baik. Setelah kalian cermati, coba unsur-unsur pada surat lamar pekerjaan ini ada apa saja? Ya. Sudah bisa mengira-kira? Baik. Saya jelaskan. Yang pertama ada hal, oke ya, tempat tanggal surat, alamat yang dituju, salam pembuka, alinea pembuka surat berdasarkan iklan di media elektronik. Coba, ya hal itu yang mana? Jelas ya, hal itu yang ini. Nah, yang ini namanya hal. Maksudnya adalah maksud dari surat ini seperti apa? Oh, berarti halnya adalah lamaran pekerjaan. Tempat dan tanggal surat. Ini. Maksudnya ini surat lamaran pekerjaan itu dibuat di mana dan tanggal berapa? Berarti ini dibuat di Banyumas tanggal 5 November 2013. Itu maksudnya.
Jadi kalian membuat surat lamaran pekerjaan ini di Banyumas 15 November 2013. Tuh. Nah, kemudian alamat yang dituju ini. Ini maksud dari alamat yang dituju. YTH Pimpinan PT Bahtran Jalan Penemukan nomor 1 Banyumas. Seperti itu. Salam membuka. Nah, ini salam membuka dengan hormat. Ya. Kalau bisa ini menggunakan, ya maksudnya kalau bisa itu menggunakan bahasa-bahasa yang sekiranya nasionalis saja. Tidak perlu di sini mengedepankan seperti maksudnya adalah agama gitu ya. Jadi kalau agama Islam Assalamualaikum, nah itu saya kira tidak seperti itu, tapi dengan hormat seperti itu saja. Baik ya. Dengan hormat koma ya, tanda bacanya dilihat juga. Kemudian ada alinea berdasarkan surat iklan di media elektronik ya ini ya. Berdasarkan iklan lowongan kerja pada situs. Nah ini situsnya silakan ditulis. Kemudian jangan lupa tanggalnya. Kemudian bahwa PT Sejahtera membutuhkan staf administrasi. Berdasarkan ini, bersamaan ini saya bermaksud melamar pekerjaan tersebut. Kemudian di bawahnya dan seterusnya. Itu ya. Ini adalah satu contoh surat lamaran pekerjaan. Ya, berarti berdasarkan iklan yang dimuat di media elektronik karena alinea pembukanya itu seperti ini, ada HTTP-nya. Ini berarti berdasarkan iklan dimuat di media elektronik. Ya. Kita lihat contoh yang kedua. Nah, silakan cermati dulu. Di sini ada Yogyakarta 20 Oktober. Kemudian ada hal, ada lampiran, ada YTH yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, silakan kita cermati. Berarti di sini terdapat unsurnya. Yang pertama ada tempat tanggal surat, kemudian hal dan lampiran, alamat yang dituju, alinea berdasarkan iklan yang dimuat di media elektronik atau yang bukan ini. Nah, atau ini berarti berdasarkan inisiatif sendiri gitu ya. Maaf ini saya belum edit. Tempat dan tanggal surat sudah kalian bisa, hal dan lampiran, alamat yang dituju dan alinea pembukanya. Ya. Kalau ini berarti berdasarkan apa? Oh, berarti ini berdasarkan inisiatif sendiri ataupun nanti kalian bisa mengira-ira oh ini berarti berdasarkan seperti apa yang bertanda di bawah ini, berarti sesuai dengan yang materi yang tadi saya jelaskan pada slide sebelumnya ya. Baik, kita simpulkan. Baik, simpulannya berarti perbandingan unsur kebahasan dua kutipan surat di atas, ada persamaannya. Yang pertama terdapat hal, terdapat tempat dan tanggal surat. Kemudian alinea isi surat lamaran pekerjaan sesuai dengan informasi yang diperoleh ya. Kemudian perbedaan dari kutipan surat lamaran pekerjaan itu pada surat lamaran yang kedua terdapat tambahan yaitu lampiran. Kalau tadi yang pertama itu tidak ada lampirannya. Nah, kalau yang kedua ada lampirannya. Tuh ya. Jadi nanti kalian bisa mengira-ira, oh ternyata seperti itu kebahasa atau unsur-unsur kebahasaan yang terdapat di surat lamaran kerja ya. Harus ada hal, harus ada tempat, alinea pembukanya harus sesuai dengan informasi yang diperoleh. Kemudian ada identitas diri, ada promosi diri dan seterusnya sampai ke tanda tangan dan nama terang. Itu ya, teman-teman. Nah, seperti biasa, Pak Andrian selalu mengingatkan kepada kalian untuk selalu komen ya video saya ini apabila ada hal-hal yang sekiranya kurang pas ataupun oh ternyata ada informasi baru berkaitan dengan surat lamaran pekerjaan, silakan tulis komentar di bawah. Dan jangan lupa Pak Andrian selalu mengingatkan kepada kalian untuk klik subscribe. Karena penonton dari video Pak Andri ini ternyata banyak sekali yang belum subscribe. Sehingga ayo dukung channel Pak Andrian supaya Pak Andrian ini lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten yang berisikan ilmu-ilmu yang bisa saya share kepada kalian. Seperti itu ya. Jangan lupa klik like dan juga sebarkan video ini kepada teman kalian sehingga teman kalian mendapatkan informasi yang sama dengan kalian. Ya. Terima kasih dari Pak Andrian. Semangat belajar,
Jangan mudah untuk mengeluh ya, oh saya tidak bisa mencari materi. Ternyata banyak sekali materi-materi yang bisa kalian dapatkan, terutama dari channel Pak Andrian ini. Sekali lagi terima kasih, semangat belajar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.